Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Agenda pertemuan kedua tokoh ini dipastikan terjadi sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Sinyal pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menguat. Tatap muka kedua tokoh ini tak kunjung terlaksana pasca Pilpres 2024. Tetapi keduanya kerap melempar salam di sejumlah agenda partai. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani membenarkan rencana temu Prabowo Megawati sebelum 20 Oktober 2024. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Bak Gayung bersambut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan isyarat jika pertemuan dua ketua umum parpol ini bakal terlaksana sebelum pelantikan Presiden. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati ini akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana? Ya, akan dilakukan pada momentum yang tepat, ya sebelum peristiwa yang sangat penting terkait dengan pergantian presiden. Ya tentu saja momentum itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena itu tradisi silaturahim yang baik, dan apapun Ibu Megawati Soekarno Putri sosok pemimpin yang sangat kokoh di dalam jalur konstitusi, demokrasi, dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga tentu saja komunikasi politik akan terus dilakukan. Di saat bersamaan, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran kabinet mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto dan jika perlu buat regulasi baru. Semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Akankah nostalgia Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto bakal terwujud? Atau bahkan berujung PDI Perjuangan gabung kabinet bentukan Prabowo? Atau malah menghadirkan persoalan baru di koalisi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka? Tim TV One mengabarkan. Petinggi Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan sama-sama meyakini pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan terjadi sebelum pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Di saat bersamaan, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh jajaran kabinet mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo dan jika perlu dibuatkan regulasi baru untuk perumusan kebijakannya. Ya, apakah rencana pertemuan Prabowo Megawati searah dengan dukungan penuh koalisi Prabowo Gibran atau justru akan menghadirkan persoalan baru? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Mas Arya Bima, kemudian juga bersama kami nanti akan bergabung dan sudah bergabung yaitu ada pakar politik yaitu ada Bang Henry Satrio dan juga ada Wakil Ketua Umum Gerindra yang hadir ke studio kami yaitu ada Bang Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin yang hadir terlebih dahulu ke studio Bang Habib. Bang Habib, jadi betul akan ada rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, kapan kira-kira akan bertemu? Ya, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Sekjen ya. Insya Allah sebelum pelantikan Pak Prabowo yaitu tanggal 20 pertemuan tersebut bisa dilaksanakan. Tapi kapan persisnya nanti akan diupdate ke teman-teman. Tarik ulurnya apa Bang sehingga pertemuan belum terwujud sama sekali Bang sampai sekarang? Bukan persoalan tarik ulur ya. Ini kan pertemuan antara dua tokoh yang menurut kita kan punya kesibukan segudang dua-duanya. Pak Prabowo Menhan sekaligus capres terpilih, presiden terpilih. Ibu Megawati ketua umum partai terbesar di Indonesia. Kemarin kan ada event
pilkada. Kita tahu ya event pilkada, dan sekarang juga belum selesai pilkada. Kemarin kan waktu penentuan rekomendasi, pastinya semua ketua umum partai politik super sibuk yang menentukan calon mana yang akan diusung sekarang, menunggu penetapan. Ya, nah tentu ke depan juga masing-masing pihak juga punya kesibukan terkait pilkada di seluruh provinsi dan kabupaten ini. Jadi mencocokkan waktu itu yang sama sekali nggak gampang. Nah soal cairnya komunikasi ini sebetulnya bukan saja yang terekspos, misalnya dari Pak Azwar Anas ya kan waktu hadir di Rapimnasnya Gerindra. Begitu juga ketika komunikasi Pak Hasto, Ibu Mega sekaligus datang ke MPR bertemu Pak Muzani. Sehari-hari kita juga sering berkomunikasi, ya bertemu dengan teman-teman dari PDI Perjuangan. Kayak saya juga kemarin 3 hari berturut-turut di Balik itu ketemu juga dengan Pak Azwar Anas. Kami memiliki komunikasi yang amat baik. Ya, jadi sebenarnya sudah ada supportnya ya. Kalau pertemuan tersebut akan dilaksanakan sebelum pelantikan, saya pikir nggak akan ada masalah apapun. Oke. Nah kalau pertemuan akan ditemukan sebelum pelantikan tanggal 21 begitu ya kalau tidak salah. 20. Tanggal 20 begitu. Nah pertemuan itu akan dilakukan kayaknya nih sudah menunggu sekitar beberapa minggu lagi. Kenapa kayaknya dideket-deketin ke arah pelantikan? Apakah ada sesuatu yang harus dihindari ataukah memang pure karena semuanya pada sibuk banget jadi nggak bisa untuk bertemu secara langsung? Atau mungkin ada alasan apa, Mas Arya? Begini, menurut saya dari keajegan atau model-model pertemuan tokoh besar yang melibatkan seorang tokoh seperti Ibu Mega dan Pak Prabowo itu tidak bisa kemudian dikerangkakan dengan hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan sempit. Menurut saya bahwa pertemuan antar dua tokoh besar itu sangat penting. Baru titip salam saja sudah memberikan keteduhan warna secara sosial dan secara politik akhir-akhir ini. Ya. PDI Perjuangan melihat pentingnya pertemuan kedua tokoh seperti Pak Prabowo dan Ibu Mega ini penting. Pentingnya di mana? Ya pentingnya buat masa depan bangsa. Ya. Terlepas dari apapun hasil pertemuan itu, ya, tentu rakyat melihat bahwa pertemuan itu yang dikehendaki tidak hanya sekedar untuk kepentingan diri atau kepentingan partai atau kepentingan kelompok dengan mengabaikan berbagai kepentingan yang lebih besar. Saya melihat bahwa pertemuan itu punya satu nilai yang cukup tinggi. Kemudian pertemuan itu tidak ingin dilihat atau tidak ingin dikerangkakan hanya seolah-olah itu mendekati pelantikan kemudian diskenariokan bagi-bagi kursi atau bagi-bagi kekuasaan. Ini yang menurut saya di atas kepentingan itu kedua tokoh ini bertemu. Menurut saya dibutuhkan adanya satu ketulusan, keikhlasan untuk kedua tokoh ini saling berkomunikasi, kemudian juga kedua tokoh ini akhirnya memahami positioning peran masing-masing pihak. Seperti kita ketahui bahwa Pak Prabowo adalah pemenang Pilpres yang akan segera mengendalikan, menavigasikan pemerintahan di Republik ini. Dan Pak Prabowo pun dengan pertemuan itu juga akan semakin mengerti kalau toh bahwa Ibu Mega itu nanti pun misalnya saja ini ada di luar kekuasaan. Saling memahami ini penting karena setiap pertemuan tentu tidak harus dilahirkan dengan kesepakatan-kesepakatan kuantitatif seperti yang sering muncul di wacana publik saat ini. Ya. Kita ingin bahwa dengan pertemu masing-masing akan saling memahami, saling mengerti, dan tentunya apakah nanti kemudian akan menempatkan peran politik di dalam posisi Ibu Mega di dalam atau di luar kekuasaan. Tapi yang jelas kita melihat bahwa kalau mereka bertemu kemudian saling menyampaikan sharing pendapat untuk bangsa ini ke depan, ini sungguh sangat bagus buat situasi politik dan kondisi saat ini yang
persoalan ini tidak mungkin diselesaikan hanya Pak Prabowo saja atau hanya Ibu Mega saja, tapi kita butuh kebersamaan dalam satu kapal besar sebagai bangsa. Ini yang saya kira penting, jangan sampai kemudian kalau tidak bertemu keduanya saling mengira-ira, ya bisa-bisa begini, bisa-bisa begitu. Saya melihat pertemuan ini menjadi penting tentang timingnya, apakah itu nanti sebelum pelantikan atau sesudah, itu masalah waktu. Substansinya pertemuan akan menyambung tali batin kedua beliau dengan sejarah panjang di dalam perpolitikan Indonesia, termasuk sejarah panjang Ibu Mega dan Pak Prabowo, dan bagaimana situasi bangsa ke depan ini akan diselesaikan secara bersama-sama, mungkin dalam peran yang berbeda untuk politik ke depan. Saya kira itu. Mas Arya, menyambung tali batin kedua tokoh bangsa ini, Bang Henry Satrio melihatnya apakah nantinya ketika para elit ini sudah melempar sinyal positif akan bertemu, pengaruh Presiden Jokowi akan berkurang? Seperti apa Bang Henry Sat? Ya, pengaruh Pak Jokowi yang pasti berkurang, Mas Andro. Orang 20 Oktober nanti dia tidak lagi jadi presiden, kecuali dia memanfaatkan Mas Gibran gitu ya, sebagai proksi kepanjangan tangannya dia sebagai ayah anda. Nah itu beda lagi tuh. Nah berarti kan kita salah tuh memilih wapres kalau kemudian proksi kepanjangan tangan presiden sebelumnya. Jadi pada dasarnya Pak Prabowo nanti memimpin itu kan era baru, Indonesia akan diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Era baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo yang diharapkan lebih demokratis, lebih bijak, lebih maju Indonesianya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pertemuan Prabowo Mega ini kan hal yang luar biasa gitu. Sesuatu yang akan membawa perbaikan dan kebaikan buat Indonesia. Karena yang satu adalah pemenang Pilpres, yang satu lagi adalah pemenang Pileg gitu. Maka kolaborasi ini kalau bisa saling mengerti, kalau bisa saling memahami bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kemajuan Indonesia, ini akan bagus sekali. Saya setuju dengan Mas Abe ya. Bukan berarti kemudian langsung dianggap saling berkoalisi. Karena PDI Perjuangan juga memiliki situasi seperti saat ini pada saat masa Pak Taufik Kemas menjadi MPR. Nah itu hubungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan memang berseberangan tapi saling mengerti dalam rangka pembangunan dan kemajuan Indonesia. Jadi walaupun oposisi juga PDI Perjuangan tetap memberikan masukan-masukan kritis. Nah perihal kemudian nanti tapi bertemu ini adalah sebuah hal yang penting untuk Indonesia. Jadi menurut saya kita tidak perlu membahas variabel Pak Jokowi dulu saat ini, karena pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega sebagai pemenang Pilpres dan pemenang Pileg adalah sebuah fokus tujuan pertemuan yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, Andro. Oke, baik. Kita ingin tahu kalau tadi memang menurut Bang Hensat pasti sudah berkurang dong perannya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi seperti ini, apakah nanti akan ada implikasi politiknya? Nah, sesaat lagi kita akan jawab, usaha jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.